Pada sakit. Ikhlas. Hai Bu, wis. Kak. Patennya Bu salon Ibu. Patennya. Gitu. Jelasin ya. Iku lho. Tarik aku. Open KPS. Ini itu. Berapa? Volumennya berapa? Ya. Cuman ini aja gitu. Kalau mau gimana? Volumennya ton. Itu enggak ini Kak promosi.
Tiba R A S E T B E L A N Dylan X ya B X E Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Selamat belajar. Minta tolong ya, nanti bisa dipahami saat Pak Samsul memberikan ulasan materi untuk mikrofonnya. Saya matikan, kalau ada pertanyaan baru angkat tangan, kita nyalakan mikrofonnya. Jadi biar suasana nggak gaduh, untuk anak-anak semuanya mikrofon dimatikan. Nanti kalau yang belum bisa matikan, saya bantu matikan dari sini. Jadi semuanya biar untuk Dylan ya. Oppo A25 belum dikasih nama ini. Andi ini mohon maaf. Nanti mikrofonnya kita matikan. Rekan. Oke, semuanya dimatikan biar suasana tidak suara background di masing-masing rumah tidak ikut di dalam classroom ini. Sambil nunggu temannya masuk bergabung semua. Semuanya ini masih 22, nanti kita tunggu. Aisyah. Oke, sambil menunggu teman yang lain. Nanti yang namanya saya panggil angkat tangan ya. Oke, Sherly, mana Sherly? Sherly, Nabila, Muhammad, Natasha, angkat tangan. Natasha. Oke, Rafli masih jalan-jalan ini. Halo Rafli. Raihan.
Raihan angkat tangan. Muhammad Noval. Muhammad Noval. Isro, ini siapa ini Isro ini? Oppo A5 ini enggak ada namanya. Fadila, angkat tangan. Fadila Abdi, halo. Nabila. Sudah? Oke, siap semua nggih, perkenalkan. Nama saya Pak Samsul Hadi. Nanti kalau bagi yang di kelas nanti akan belajar bersama saya tentang materi IPA. Jadi nanti pembelajaran di SD mungkin tidak jauh berbeda dengan di SMP. Nah, sekarang sebelum kita memulai untuk belajar yang efektif, yang baik dan benar, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, nanti kita akan belajar, berbicara, sharing belajar bersama tentang bagaimana cara belajar yang efektif agar materi pembelajaran itu bisa kita ingat terus sampai dengan nilainya muncul yang baik. Nah, bagaimana cara belajar yang baik? Cara belajar efektif. Tolong nanti jika perlu dicatat ya bagaimana cara belajar yang efektif. Dari tolong disiapkan dulu papan kertasnya sama pulpennya. Nanti kalau perlu dicatat. Oke. Cara belajar efektif. Ini kalau yang seperti ini efektif Anda anak-anak? Belum. Enggak. Nah, ini cara belajar yang efektif. Ini tidur ini efektif apa enggak? Nah, efektif ya. Baik. Pentingnya memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang efektif dan efisien. Jadi kalau belajar lama tapi enggak nyambung-nyambung kan itu efektif apa enggak? Nah, itu sangat penting sekali kalian pahami, kita pahami bersama bagaimana memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang efektif dan benar. Jadi kalian sudah naik jenjang ke SMP harus pandai untuk memilih cara belajar yang efektif dan efisien. Apa itu belajar efektif? Belajar efektif itu apa? Jadi nanti tolong diberikan. Belajar efektif itu apa? Belajar yang menyenangkan. Itu kalau efektif itu pasti senang.
Yang berikutnya, belajar dengan jadwal dengan baik, terjadwal dengan baik. Jadi harus bagaimana belajar yang menyenangkan, terjadwal dengan baik. Apa? Tidak memakan banyak waktu. Jadi belajar itu tidak harus sehari semalam belajar semuanya, tapi nggak nyantol-nyantol. Itu namanya tidak efektif. Hasilnya harus maksimal. Jadi dikatakan belajar itu sudah efektif jika satu, kalian merasa senang dengan belajar, dengan jadwal, membuat jadwal yang baik. Nggak usah lama-lama belajar, tapi harus bisa menghasilkan pelajaran yang tolak ukurnya apa? Kalau berhasil, hasilnya maksimal, ya nilainya nanti kamu akan baik di raport. Itu namanya belajarnya dengan hasil yang maksimal. Sekarang pertanyaan, mengapa siswa perlu memiliki sikap belajar yang efektif dan efisien? Ada yang bisa jawab? Oke, yang bisa jawab nanti aja ya ditulis, dipikir. Mengapa kalian siswa perlu memiliki sikap belajar yang efektif dan efisien? Tentunya mengarah kepada keberhasilan. Harapannya efektif itu nanti jika ada hasil yang baik. Kesempurnaan. Kalau hasilnya baik, nanti dengan sempurna bisa memilih sekolah yang dituju dengan yang baik. Karena nanti 3 tahun ke depan nilai-nilai raport kalian itu akan diperhitungkan untuk masuk ke SMA. Jadi nanti nilai yang kalian miliki sejak semester 1 nanti diperhitungkan untuk dihitung masuk ke SMA. Mengapa belajar itu harus terjadwal dan menyenangkan? Belajar itu harus dijadwal, makanya nanti wali kelas kalian akan mengirim jadwal pelajaran untuk kamu ikuti jadwalnya. Selain ada jadwal juga harus menyenangkan. Ini alasannya anak-anak. Dalam bekerja, otak kita juga dipengaruhi oleh kondisi fisik kita. Jadi, kalau kita sehat, kondisi kita sehat, maka otak akan lebih mudah dalam belajar. Kalau kondisi kita capek, otak kita tidak dapat bekerja dengan maksimal. Makanya jangan banyak main-main. Olahraga juga seperlunya. Jaga kondisi, apalagi di masa yang seperti ini harus jaga kondisi fisik. Selain untuk belajar juga untuk meningkatkan imun kita. Kalau otak kita tidak bekerja dengan maksimal, informasi yang kita terima tidak dapat disimpan dengan baik oleh ingatan kita. Apa akibatnya? Informasi yang pernah kita terima tidak dapat kita pergunakan saat kita membutuhkannya. Kapan informasi yang sudah kita terima itu kita butuhkan? Pada saat satu, penilaian, pengambilan nilai harian, nilai tengah semester, nilai UAS, yang ujungnya di akhir nilai adalah pada nilai raport. Nih, tolong diperhatikan. Ya, belajar kebut semalam tidak efektif dan tidak bermanfaat buat siswa. Ngerti ya, yang namanya belajar kebut semalam. Jadi kalau besok ulangan, malamnya nggak tidur, harus belajar. Nah, ini sangat membuat fisik kita tidak fit, capek, ngantuk. Ujung-ujungnya pada saat mengerjakan soal, tidur. Ya, yang gambar di awal tadi. Jadi kalau nanti pas ulangan, kalau setiap
malam begadang hanya untuk belajar semalam tidak efektif dan tidak bermanfaat untuk kita semua. Yang belajar itu tidak hanya kalian, tapi Bapak Ibu guru juga belajar. Perhatikan sekarang dirimu. Kalau kalian itu punya perbedaan cara belajar dari satu dengan siswa yang lain. Mohon maaf untuk yang videonya belum dimatikan, tolong dimatikan dulu biar tidak mengganggu. Perhatikan, sekarang Pak Samsul mengajak diri kalian untuk konsentrasi. Konsentrasi, perhatikan diri. Sekarang perhatikan diri sendiri. Bagaimana emosimu? Nah, kalian sering emosi apa enggak? Sering marah-marah kepada ibu apa enggak? Marah-marah kepada adik-adik atau kakak-kakaknya, saudara yang ada di rumah. Ini enggak boleh. Apalagi emosinya adalah emosi yang positif, itu harus ditingkatkan. Emosi harus positif. Setelah punya emosi yang positif, kekuatan otak, jadi harus positif thinking dulu. Emosinya dipositif. Kalau sudah positif belajar, maka otaknya akan menjadi maksimal. Setelah punya kekuatan otak yang maksimal, maka nanti kalian akan berhasil. Berhasil dalam apa? Berhasil dalam menangkap dan menerima ilmu. Dalam hal ini adalah pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Sudah ada keberhasilan, ada kehormatan diri. Kalau menjadi ranking 1 itu kan menjadi terhormat di kelasnya. Jadi, terhormat di kelasnya, terhormat di keluarga, yang ujung-ujungnya nanti gampang dalam memilih sekolah yang diinginkan. Halo? Halo anak-anak, tolong perhatikan dirinya ya, bagaimana mengontrol emosi masing-masing. Intinya satu, harus berpikiran positif. Sekarang perhatikan diri. 1,5 jam rupiah. Dengan bertanya pada diri sendiri. Apa? Manfaat bagiku. Jadi sebelum melakukan sesuatu harus bertanya, bermanfaat apa enggak? Kan pelajari sesuatu, cari yang paling bermanfaat. Ini perhatikan lagi. Temukan gaya belajar. Nah, setiap anak itu gaya belajarnya berbeda-beda. Tidak sama. Anak dengan anak yang lain belajarnya tidak sama. Ada yang belajar dengan visual. Ada yang berbicara dengan cepat. Apakah kamu lebih suka melihat peta daripada mendengar penjelasan? Jadi kadang-kadang belajar suka, tapi kalau dikasih bacaan membaca. Ada yang dikasih bacaan tidak suka, hanya boleh mendengarkan. Jadi emosi, perhatikan dirimu. Nah, temukan cara belajar yang baik. Jadi kalau dengan melihat, itu karena ilmu itu bisa masuk dengan melalui mata, jadi visual, dengan bisa melihat. Ada yang bisa belajar dengan pendengaran saja. Apa kamu berbicara sendiri? Ya, biasanya yang di kelas itu ada yang suka ngomong aja, ngomong sendiri. Di saat gurunya menerangkan, ya ngomong.
Apakah kamu menyukai ceramah atau seminar daripada membaca buku? Nah ini, kalau suka bicara sendiri, suka mendengarkan ceramah, suka berbicara daripada menulis, nah ini nanti materi ini ada yang harus kamu jawab ya, nanti kita interaksi. Jadi temukan gaya belajarmu. Apakah kamu suka berbicara sendiri? Apakah kamu suka mencari ceramah atau seminar daripada membaca? Apakah kamu lebih suka berbicara daripada menulis? Berikutnya, apakah kamu berpikir lebih baik ketika kamu bergerak atau berjalan? Dan temukan gayanya. Apakah kamu banyak menggerakkan anggota tubuh ketika bicara? Kan ada. Nah ini, sambil pegang-pegang rambut, sambil pegang apa itu? Ya. Apakah kamu merasa sulit untuk duduk dan diam? Jadi ada anak yang nggak bisa diam. Kalau itu pindah dari satu bangku ke bangku yang lain. Ini namanya gaya kinestetik. Sekarang, bagaimana kemampuan belajarmu? Berapa lama waktu yang kamu butuhkan? Perhatikan lingkungan untuk belajar. Pilih tempat yang menurutmu nyaman. Jadi kamu itu lebih suka nyaman di mana belajar? Di warung, kopi, di rumah, di kamar. Biasanya yang banyak sering itu memilih tempat di kamar karena sambil bisa mengelabui orang tua biasanya. Ya, gunakan musik. Nah, ada yang bisa belajar dengan musik. Tanpa musik, sulit konsentrasi. Jadi kalau ada anak yang belajar harus sambil mendengarkan musik, itu ada. Dengan musik, denyut nadi, tekanan darah menurun, gelombang otak melambat, otot-otot rileks. Jadi gaya satu dengan anak itu ada yang dengan musik tambah lebih bisa konsentrasi, ada yang tanpa musik itu justru lebih bisa. Maaf ya. Sekarang saya menggunakan dalam belajar mencatat bebas. Jadi dicatat ulang. Dalam hal ini biasanya dirangkum mencatat bebas. Bahasanya tidak harus sama. Kalau sama dengan yang di buku berarti itu menyalin. Kalau mencatat bebas asal dipahami peta pikirannya, teknik memanfaatkan semua otak untuk membentuk kesan. Jadi kesannya apa? Jadi setelah nanti ada loss ini, kamu punya kesan apa? Oh, nah ini yang menjadi sayangnya kita sekarang tidak bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru, tidak bisa ada di dalam kelas, tidak ada di sekolah, ya karena kita pandemi. Mudah-mudahan nanti kalau sudah diizinkan kita akan bertemu. Otak kita sering mengingat informasi dalam bentuk gambar, bentuk suara. Jadi ada yang dengan gambar, ada yang dengan suara, informasi itu bisa ngatur. Oke. Nana tolong perhatikan ini. Jadi kesimpulannya belajar informasi itu tolong yang paling penting ini tolong diperhatikan satu, informasi itu bisa dapat melalui mata. Jadi mata dengan cara membaca, melihat, contoh itu mata ini bisa masuk sebagai media belajar. Jadi dengan membaca dan melihat. Kemudian telinga
dengan cara mendengarkan. Jadi bisa melakukan. Kalau dengan mencoba melakukan sesuatu berarti itu dengan gerakan. Jadi informasi dengan cara belajar, gaya belajar kalian sendiri yang tahu dengan visual atau mata, dengan audio atau dengan telinga, yang ketiga dengan gerak atau kinestetik. Jadi otak itu, informasi belajar itu bisa didapatkan dengan 3 cara. Yang pertama visual, itu mendengar, audio dengan visual dengan cara melihat, audio dengan cara mendengar, kinestesia dengan cara gerak. Jadi kalau belajarnya itu harus dengan, dan tidak lupa semuanya harus diawali dengan apa? Berdoa. Diakhiri juga dengan berdoa. Tekniknya seperti itu. Jadi nanti kita coba sharing, siapa nanti yang punya sharing, punya pengalaman dan menyampaikan bagaimana teknik belajar yang sudah disampaikan. Baik anak-anak, kita nanti sharing. Siapa dulu nanti yang saya minta untuk menyampaikan. Jadi sambil perkenalkan nama diri kalian siapa, dari SD mana, kemudian gaya belajar yang kalian sukai itu dengan cara apa. Oke, sekarang saya minta halo Shirley. Halo Shirley. Baik. Shirley. Ya. Ya. Pak Samsul minta tolong kamu cerita tentang gaya belajar yang kamu sukai sehingga informasi atau pelajaran bisa diterima dengan baik, dengan hasil yang maksimal. Belajarmu yang efektif itu seperti apa? Ayo Shirley. Belajar saya yang efektif, saya suka kalau diterangkan lebih jelas dan lebih mengerti atau lebih paham. Nah, diterangkan ya. Kalau diterangkan berarti apa? Menggunakan 2 media ya. Mendengarkan dengan baik dan melihat ya. Ya. Ya, begitu ya. Lebih cepat masuk pelajarannya kalau diterangkan ya. Ya, lebih cepat jika diterangkan. Oke. Terima kasih. Nabila. Ya. Ya, Nabila, sekarang kita cara gaya belajar kamu seperti apa? Itu yang tegak. Halo? Tidak tidur. Tidak tidur? Itu yang tegak, tidak tidur. Maksudnya bagaimana? Duduknya tegak. Tidurnya tegak. Tidak tidur. Ya, terus kalau sambil mendengarkan musik bisa belajar enggak? Enggak. Enggak, berarti tanpa musik ya. Oke. Ya. Biasanya membaca berarti kan? Ya, cara belajarnya suka membaca apa enggak? Suka. Suka, baik. Sekarang Muhammad. Muhammad siapa ini? Muhammad Maulana. Muhammad Maulana. Iya, Pak. Ya. Gimana? Kamu belajarnya yang lebih efektif pakai belajar menggunakan apa? Dijelaskan. Dijelaskan, diterangkan. Oke. Iya. Kalau sekarang itu kan Pak Guru
Bu Guru tidak bisa menerangkan dengan baik karena kamu di rumah, Pak Guru di sekolah. Nah, kalau cara memilih waktu yang baik untuk belajar, waktunya kapan? Pada malam hari. Pada malam hari. Setelah sholat isya. Setelah sholat isya. Kamu biasanya belajarnya berapa jam? Minimal 1 hari 2 jam. 1 hari 2 jam. Jadi setelah isya jam 19 sampai Jam 8. sampai jam 8. 9. Jam 9 ya, kalau 2 jam ya berarti jam 19 sampai jam 9. Oke. Kalau kamu agamanya apa? Muslim? Muslim. Muslim. Kalau subuh, sholat subuh? Kadang-kadang. Terima kasih sudah jujur ya. Jujur itu adalah nilai yang sempurna. Terus sudah pernah mencoba untuk belajar setelah sholat subuh? Pernah. Nggak pernah. Nanti dicoba ya. Jadi setelah sholat subuh belajar dibandingkan. Belajar 1-2 jam setelah isya sama belajar setelah subuh hanya setengah jam. Itu hasilnya bagaimana? Oke, nanti dicoba dulu. Jadi temukan. Raihan Atmaja. Halo Raihan. Iya, Pak. Ya, Raihan. Sekarang Pak Samsul mau tanya, kalau kamu belajar itu lebih enak belajar memilih tempat di mana? Di tempat tenang, Pak. Jadi bisa mendengarkan. Nah, di tempat yang Tenang, tidak Nah. ramai. di mana itu? Di kamar, Pak. Di kamar. Sambil Ya. mendengarkan musik apa sambil lihat TV? Tidak mendengar musik, Pak. Enggak, tidak mendengarkan musik. Kalau dengan musik Ya. bisa menerima bisa belajar enggak? Tidak, Pak. Enggak. Ya. Ya. Berarti suka membaca ya? Halo Rehan. Iya, Pak. Nah, kalau membaca 1 hari berapa jam? 1 jam setengah, Pak. 1 jam setengah. Waktunya? Waktunya 2 jam, Pak. kenapa? 2 jam. 2 jam. Ya, 2 jam. Oke. Kalau belajar itu lebih enak ditemani sama teman, sama kakak, sama ibunda atau ayah, atau belajar sendiri? Ditemani, Pak. Ditemani. Siapa yang biasanya nemani belajar? Bapak. Bapak. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Ya, Pak. Usem. Halo Usem. Halo Pak. Halo. Kamu rumahnya mana? Putat Gede Pak. Putat Gede. Berarti dekat dengan sekolah ya. Kamu sudah tahu sekolah Iya, 33 ya? Sudah. Sudah. Sekarang Pak Samsul tidak bertanya tapi meminta kamu untuk bercerita. Cerita lengkap kalau belajarnya bagaimana? Ya Pak, gimana Pak? Kamu kalau belajar bagaimana? Diterangkan Pak. Diterangkan. Iya, Kalau Pak. sekarang tidak ada yang menerangkan, harus belajar sendiri, apa yang harus dilakukan? Membaca buku Pak. Membaca buku. Membaca buku. Membaca